Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Mams. Semoga apa yang saya bagi dan saya share bermanfaat untuk teman-teman dan Mams semua, dan khususnya untuk kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mencari referensi tentang keguguran, uh, dan bisa menjadi referensi. Di sini saya mau bercerita, alhamdulillah saya tidak perlu dikuret, mengalami hamil 13 minggu, alhamdulillah tidak perlu dikuret, hanya minum obat. Saya minum obatnya total 20 hari. Di minggu pertama saya minum gastrol, seharusnya saya dirawat ya Mas, tapi saya nggak mau dirawat, saya minum obat di rumah aja. Saya minumnya gastrol dengan dosis 1 kali 2 tablet selama 3 hari berturut-turut, dikombinasi dengan metil ergometrin, dikombinasi anti nyeri dan antibiotik selama seminggu. Minggu pertama saya minum itu, cuman gastrolnya cuma 3 hari Mams. Terus saya USG, kata dokternya masih sisa kisaran uh, kisaran 1,5 kali 3 cm lagi. Kata dokter saya minum obatnya lagi, cuman diganti dengan obat yang paten, karena kemarin obat dari rumah sakit saya diberi obat generik ya Mams, diberi obat paten katanya biar lebih bagus ya. Memang beda ya obat paten dengan obat generik, karena obat paten kerjanya lebih bagus, zat aktifnya lebih zat uh, zat tambahannya lebih bagus sehingga kerja obatnya lebih cepat. Saya dikasih lagi gastrol minumnya selama 3 hari berturut-turut dengan dosis 1 kali 2 tablet. Terus metil ergometrin 3 kali 1 selama 5 hari. Terus kata dokter tunggu seminggu ya nah, habis itu dia USG lagi. Uh, uh, Dilihat perkembangannya gimana. Insya Allah nggak perlu dikuret karena hanya sisa 1,5 kali 3 cm lagi. Terus kata dokter saya juga harus istirahat, tidak boleh terlalu banyak gerak karena bisa menyebabkan pusing, dan karena kan kekurangan darah bisa menyebabkan sakit kepala dan nyeri, kram perut karena kontraksi dari rahimnya itu sendiri. Lalu setelah seminggu saya minum obat, kata dokter tunggu seminggu, jadi setelah seminggu 5 hari minum obat, seminggu total seminggu saya minum, total seminggu saya daftar lagi ke dokternya untuk di USG. Terus kata dokter tadi saya di USG, kata dokter alhamdulillah udah hampir bersih nah, cuman tinggal sisa bekuan-bekuan darah yang belum keluar, dan nggak perlu dikuret. Nah maunya minum obat atau gimana? Minum obat aja ya biar total pembersihannya. Oke saya mau Pak. Saya berserah diri aja sama dokternya gimana, karena dokter yang lebih tahu. Terus tadi saya juga tanya sama dokter penyebab keguguran. Saya kembali bertanya biar saya lebih puas dengan apa yang saya cari-cari selama ini. Penyebab keguguran saya ini gimana Pak? Apakah penyebabnya Pak? Dan dokternya bilang 90%. Sebelumnya saya sudah tanya ya, cuman saya ini ingin berbagi sama teman-teman aja. 90% penyebab keguguran tidak diketahui nah, dan itu karena kromosomnya tidak bagus, dan 10% itu disebabkan oleh penyakit yang menyertai ibunya, seperti penyakit ginjal, diabetes, terus infeksi saluran kemih, terus bisa juga HIV, bisa juga karena obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi untuk moms yang hamil, misalnya yang hamil ya, harus konsultasi dulu obat-obat yang kita minum, yang kita konsumsi, konsultasi dulu dengan dokter. Terus saya juga bertanya Pak, apakah kan kemarin saya hamil lalu tidak minum obat penguat, itu pengaruh nggak Pak? Nggak pengaruh sama sekali. Nah karena itu memang kromosomnya yang nggak bagus, jadi memang ya dikeluar, memang jantungnya nggak berdetak, memang nggak bagus, jadi dia
kalau minum penguat itu hanya untuk orang yang uh, uh, kehamilannya lemah, kata dokter kayak gitu. Alhamdulillah saya bersyukur. Terus saya bertanya lagi, apakah ini ada pengaruh dengan bekerja berat, dengan olahraga? Dan dokternya bilang kecuali nggak ada, itu nggak ada pengaruhnya, nah kecuali jika bekerja, jika olahraga, lalu pingsan dan keguguran, mungkin itu bisa jadi itu penyebabnya, kata dokternya seperti itu. Dan saya bersyukur sekali dengan statement-statement yang diberedakan dokter itu. Dan dokter bilang ini memang belum rezekinya lagi, memang belum rezeki untuk memiliki anak. Jadi ketika saya mendengarkan itulah saya merasa uh, uh, saya tidak insecure dengan diri saya tidak merasa bersalah karena waktu saya mengalami hal pertama sekali saya mengalami keguguran dan keluarga saya tahu, lingkungan saya tahu, dan memang karena saya share juga di media sosial, terus banyak yang bilang kayak gini, besok untuk hamil yang selanjutnya jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jadi jangan gitu. Jadi saya merasa insecure. Jadi saya bagi kepada teman-teman seperti ini, karena memang penyebab keguguran tidak diketahui penyebabnya. Jadi tidak perlu insecure ya, Mams. Habis itu saya juga bertanya tentang kapan saya bisa program hamil lagi. Terus kata dokternya kayak gini, biasanya setelah minum obat lalu bersih 2 minggu atau sebulan, kita bakal mengalami haid pertama setelah keguguran itu. Volume darahnya melebihi dari haid kita biasa, kata dokter. Terus kalau udah haid, kalau mau program hamil bisa datang sama dokternya. Terus saya tanya juga, Pak, kapan sih kalau kita udah keguguran harus menunggu lama nggak kita untuk bisa hamil lagi, kata dokternya enggak. Apalagi alhamdulillah saya kan juga tidak dikuret, karena kalau dikuret itu bisa menyebabkan pengikisan, terkikis uh, dinding rahimnya, itu bisa agak lama untuk hamil lagi, kata dokternya kayak gitu, tapi tidak selalu. Terus saya mau berbagi apa lagi ya? Oh ya, saya juga mau berbagi dengan teman-teman gimana cara saya mengatasi agar tidak berlarut-larut dengan goncangan emosional ketika kita mengalami keguguran. Yang pertama ya, waktu saya tahu dinyatakan dokter saya keguguran, pertama saya nangis. Saya merasa saya merasa ini kan takdir yang Allah beri. Lalu saya, ya Allah, Engkau uji saya lagi. Saya nggak tahu, saya hanya bilang kayak itu, jika itu takdir saya, mohon beri saya kekuatan. Saya minta beri saya pencerahan biar saya bisa melalui pasca setelah saya keguguran. Habis itu alhamdulillahnya ya saya bersyukur. Mungkin sebelumnya saya juga pernah mengalami kehilangan baby, dan saya belajar tentang psikologis biar saya nantinya tidak menjadi toxic people, karena proses kehilangan itu proses rasa duka, sedih, kehilangan itu perlu dirilis, dan saya merilisnya dengan cara yang pertama saya mengamati ya. Pertama saya keguguran, saya mengamati, saya menerima, akhirnya setelah mengamati saya keguguran, saya tanpa perlu menganalisa, saya hanya mengamati ya saya keguguran. Lalu saya mengakui saya keguguran. Ini takdir saya, karena setiap orang berbeda-beda takdirnya ya kan. Allah pasti memberikan ujian kepada setiap manusia. Jadi saya menanamkan mindset itu ke tubuh saya dulu. Terus saya melakukan self love dengan diri saya karena saya merasa insecure dengan
komentar-komentar besok jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Itulah yang membuat saya drop. Lalu saya self love, saya tidak bakalan dengar komentar-komentar itu. Ini keguguran ini memang semata-mata karena belum rezeki saya. Allah belum memberi amanah kepada saya seorang baby, belum mungkin saya belum bisa menjadi seorang ibu. Saya hanya berpikirnya seperti itu. Terus setelah saya mengamati, menerima, saya melakukan self love dan tutup telinga dengan hal-hal yang meruntuhkan mental saya, karena itu berpengaruh sekali. Dan selama saya di rumah, saya melakukan self love, terus saya bukan mengalihkan, karena tidak baik ya mengalihkan. Ketika kita berduka, kita tidak baik mengalihkan, kita harus merilis terlebih dahulu energi negatif itu. Saya merilisnya dengan cara saya bernyanyi, terus saya mengamati lagi, saya mengamati tentang hal-hal apa yang saya alami. Lalu saya dia bukan mengalihkan, karena tidak baik mengalihkan energi ya. Kita harus rilis dulu. Setelah kita rilis, gunakanlah energi kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal kita harus bergerak. Kalau kita hanya di rumah saja, kan, karena saya di rumah saja lalu berdua dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, dan itu akan menyebabkan kita berlarut dalam kesedihan. Jadi beraktivitaslah, lakukanlah hal-hal yang disenangi. Yang hal-hal yang disenangi itu aja. Terus saya berharap semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk moms dan bisa membantu dan bisa menjadi referensi moms yang mengalami keguguran, dan insya Allah mengalami keguguran tanpa perlu dikuret, yang mencari informasi tentang keguguran yang tak perlu dikuret. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ya moms, teman-teman semua, like, comment, and subscribe biar saya semakin semangat bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.